Karena kita mungkin kita selama ini kan tidak punya filosofi sepak bola. Nah, tapi dengan sekarang kan udah ada Villanesia, mudah-mudahan dengan ada Villanesia ini sepak bola kita bisa lebih bagus lagi. Halo Sobat GAN, salam pembinaan. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang mantan pemain yang cukup senior, legenda yang cukup senior, Ruli Nere, lebih kenalnya. Lengkapnya kalau nggak salah Ruli Rudolf Nere. Lahir di? Saya lahir di Jayapura. 13 Mei 1957. 57, berarti ya sangkatan Bang Mundari Karya lah ya. Oke Om Ruli, kita di GAN channel ini berbicara soal lebih banyak berbicara soal pembinaan, soal bagaimana motivasi-motivasi yang diberikan kepada anak-anak didik, anak-anak siswa SSB dan para pembina olahraga termasuk orang tua. Nah, kita ingin mencoba mengambil pelajaran dari perjalanan Om Ruli dari Jayapura sana sampai berkarir di sepak bola profesional di Indonesia waktu itu di Galatama kalau nggak salah. Setelah itu timnas juga, timnas 85 kalau nggak salah dulu ya Mas. Pernah ya yang timnas saya Sinyoliano. mulai dari timnas dari tahun 78. 78 mulai ya. Nah, oke, bisa Om Ruli ceritakan waktu awal bermain bola di Jayapura itu bagaimana? Oke, terima kasih. Waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Saya Ruli Nere, saya berasal dari Papua. Lebih mendetail lagi, saya di Kampung Harapan. Dan sekarang ada stadion paling terbaru itu pas depan rumah saya. Kalau jalan kaki cuma 100 meter, apa 50 sampai 100 meter, dekat sekali. Saya bermain sepak bola. Harusnya itu stadion Ruli Nere. Saya bermain sepak bola itu karena kita biasa di Papua. Itu bermain bola itu anak-anak senang sekali main bola. Kita biasa kumpul pasti bermain bola. Dan kita biasa bermain bola itu dengan bola tenis. Itu bola tenis kalau direndam di minyak, itu kan kulitnya agak buka, jadi main bola tenis itu kita main. Kalau tidak, kita anyam dengan daun kelapa, itu kan dianyam bikin jadi bola, baru main. Jadi waktu kecil kita udah biasa main bola. Main bola itu yang penting ada gawang, kita main. Dan di Papua itu kita paling senang itu kalau main bola, kalau kita bisa lewatin orang, namanya goreng, jago goreng. Jadi goreng kan suka lewatin. Di Papua itu terkenal suka goreng, itu paling top. Memang mulai tahun berapa kira itu? Udah dari kecil udah, hampir semua di Papua itu zaman dulu tuh kalau tidak main bola paling tinju. Ya. Jadi di kampung saya itu, Kampung Harapan, itu terkenal sekali. Anak-anaknya suka main bola. Jadi kalau main sama yang besar-besar, saya udah menonjol. Saya malah suka ikut yang besar-besar. Kalau main, saya SMP itu udah ikut yang besar. Baju saya mungkin sama badan saya lebih panjang baju daripada itu. Dan saya pas sekolah di SMP dari tempat saya Kampung Harapan ke SMP itu jauh sekali. Itu SMP juga saya menonjol. Kalau main senior tim kampung senior main, saya ikut bermain sama senior. Itu ada cerita lucu kalau saya main, orang tua saya lihat saya marah. Karena anak di Papua kan badan besar-besar, saya kecil. Takut kalau main bola patah. Kalau zaman dulu kan main keras. Bergulirnya waktu, saya dari SMP, saya masuk SMA, saya di kota. Jadi di Jayapura. Itu di Jayapura, saya udah tinggal di asrama, saya bermain bola terus. Situ ikut junior pertandingan. Jadi kita antar perkumpulan. Itu ada lumba-lumba, namanya lumba-lumba itu di Dok 5. Terus kita ikut klub Angkasa, itu punya Auri. Saya bermain di situ sehingga pernah Angkasa dari Jakarta datang main ke Papua. Lawan ada Arake zaman dulu, itu juga Dede Sulaiman juga ikut. Saya udah SMA. Kita ikut di tim SMA
sering di sana ada pertandingan antar sekolah. Antar sekolah sampai pernah kita masuk final, tidak juara, juaranya ada waktu itu SMOA. SMOA itu sekolah menengah olahraga atas. Nah, mereka main bola semua. Kemudian ada Persipura, saya ikut di tim Persipura Junior. Jadi kita zaman dulu itu ada suratin. Jadi main bola itu dari kampung, cuma asal main-main ya. Kemudian di Jayapura, di SMA itu baru bisa tahu ada klub, ada turnamen, ikut suratin. Di suratin itu saya dipilih Persipura jadi kaptennya. Jadi teman-teman saya waktu itu ada Metu Duaramuri, kita bertanding antar provinsi, dulu masih Irian Jaya. Itu ada 9 kabupaten tidak salah. 9 kabupaten bertanding. Masuk final kita lawan Manokwari, kalah. Tapi di situ dari 9 kabupaten itu dipilih pemain cuma 1 pemain aja yang masuk ke senior. Bayangin, dari 9 kabupaten ke seniornya cuma 1 pemain, saya yang dipilih. Berarti kalau kita hitung-hitung, satu tim daerah 20 pemain, kalau 9 180 cuma 1 pemain yang masuk ke senior. Itu saya. Tim seniornya Persipura. Nah, itu. Ya. Jadi kenapa saya mungkin bisa menonjol? Karena saya dari kecil itu suka lari. Lari, terus kenapa fisik saya kuat? Karena dari rumah ke sekolah itu jalan kaki. Dari saya waktu SMP, itu dari rumah kalau pulang sekolah jalan kaki itu bisa berapa itu? Jauh sekali itu dari Sentani ke Sentani ke Jayapura. Ke sekarang Stadion Papua Bangkit ini. Ya, Kampung Harapan itu. Ya. Itu jauh sekali itu kalau naik mobil 25 menit. Tapi jalan di Papua tidak rata ya, gitu. Dan saya biasa kalau ke kebun juga ikut orang tua, kita naik gunung segala. Jadi alam yang membentuk kita sehingga kuat. Dan begitu saya masuk di Persipura itu, baru saya bisa mengatakan bahwa latihan-latihan lebih terstruktur. Gitu. Nah, yang pertama kali bawa Om Ruli ke Persipura itu pelatih siapa waktu itu? Waktu itu Pak Gaspar Sibi. Pak Gaspar Sibi ini dia adalah salah satu waktu itu pelatih yang ikut sama Will Kurver. Pernah ikut Will Kurver, dia pulang. Latihan-latihan itu yang dikasih. Jadi itu yang pertama kali membentuk Om Ruli dengan pola latihan yang cukup terstruktur. Cukup itu. Yang sebelum itu cuman latihan-latihan alami. Yang ya bermain kampung lah seperti itu. Nah, ceritanya dari Persipura move ke Jakartanya sekitar tahun 70-an itu bagaimana? Ya, jadi saya masuk di tim Persipura itu. Pelatihnya waktu itu Pak almarhum Pak Samsi. Jadi dia zaman itu aja udah latihannya betul-betul seperti sekarang. Kita mau lari berapa meter itu dia betul-betul terus. Saya dari 40 pemain, saya bisa masuk tim inti. Persipura senior. Kemudian saya ikut PON Papua tahun 77. Di final saya pertama kali Jakarta main di Menteng, ketemu DKI masih Iswadi Idris, Roni Patinasrani, Risdianto, semua main nasional semua. Dan saya disuruh Iswadi kemana ikutin terus. Kita main 0-0, main di Menteng yang penontonnya dekat. Gitu. Itu yang pertama kali main. Kemudian pulang, ikut masih Persipura, kita masih dari kampung ke kampung, masih zaman itu masih ikut 12 besar. Perserikatan 12 besar. Mungkin karena saya ikut PON, ikut Persipura, akhirnya kan mereka lihat. Akhirnya saya ditawarin. Tawarin masuk waktu itu Jayakarta, tawarin sama Warnagung. Oh iya, Galatama periode pertama ya? Jadi waktu itu Warnagung waktu itu udah semi profesional. Jadi kemudian akhirnya saya masuk ke Warnagung. Di Warnagung itu juga pemain-pemainnya nasional semua. Ada Roni Pati, Risdianto, Simpson, banyak kali. Pak Benny Mulyono kan orang kuat PSSI. Benny Mulyono. Kemudian saya di Warna Agung, ikut kompetisinya di Persija. Saya klubnya Hercules.
ikut di sana, kemudian saya ikut Persija. Kepilih Persija, yang Persija juara perserikatan terakhir tahun 78 tidak salah. Itu Persija juara, saya juga ikut. Saya, Andi Lala, Dede Soleman, Simpson Mapasal, Yohanes Sauri. Warnagung juga saya ikut. Pertama kali kita ikut Galatama, juara juga Warnagung. Ya, Galatama pertama, periode pertama 79 ya. Nah, dari Warnagung, Om pindah waktu itu ke Jakarta. Tunasinti. Oh, Tunasinti ya? Oh iya. Tunasinti, oke. Dari Tunasinti baru saya Yanita Utama. Yanita Utama di Bogor. Di Bogor. Nah, itu juga kumpulan pemain nasional juga kan dengan Pak Sarnubi juga kan? Belum Pak Sarnubi. Sarnubi Kramayuda kan? Ya, jadi karena Will Curver pelatihnya, waktu pegang SEA Games 79 saya ikut juga pertama kali timnas. Kita bisa final. Kemudian dia pegang Yanita, dia suruh sambil luli, jadi saya masuk juga di sana. Ya kita ikut di waktu itu Asian Cup. Masuk final, Yanita kalah sama Bangkok Bank di final. Akhirnya kita bisa mewakili kejuaraan antar klub Asia di Arab. Akhirnya kita pernah juara 3. Juara 3 yang Asia. Itu yang apa namanya prestasi paling tinggi klub Indonesia yang nyaris disamain oleh waktu itu Persipura. Cuman semifinal kalau nggak salah. AFC itu pun bukan champion. Kalau ini kan udah level champion sebenarnya. Iya, kita level champion. Jadi artinya ya kalau di zaman dulu itu pada saat orang mungkin belum terlalu terlalu fokus dengan itu. Yanita Utama sudah Yanita ganti Kramayuda. Ya, setelah itu Kramayuda kan yang pindah ke Palembang kalau nggak salah. Ya, dari Kramayuda. Mulai dari Kramayuda, saya pindah Pelita Jaya sampai saya selesai. Terakhir di Pelita Jaya? Terakhir di Pelita Jaya. Oke. Nah, kalau di level timnas, waktu itu mulai di timnasnya di tahun kapan? Saya dari tahun 7. Kalau udah mewakili Indonesia itu tahun 77 udah ikut Kings Cup. Kings Cup yang di Bangkok ya? Bangkok. Oke. 7. Tapi 78 udah ikut, terus 79 ikut SEA Games. Sampai 91 ke 90. 91. Tapi yang cerita teman-teman yang ikut ke Piala Dunia di Tokyo, Om Ruli nggak ikut karena udah lewat umur ya. Kalau 57 berarti udah 22 tahun kalau nggak salah. Saya udah senior. Ya, sudah saya udah senior. Ya, jadi saya malah lagi tes SEA Games 79 di Bogor. Kita nonton, nonton teman-teman saya main. Padahal kita waktu itu, tidak, mereka pulang dari sana baru sama-sama kita ke Brasil. Ke Brasil, yang PSSI Binatama itu? Binatama. Berarti Om juga ikut Binatama? Saya ikut juga. Saya, Bambang Rudiansa, Mundari Karya. Yang sekarang masih tersisa Binatama itu, selain 3 itu siapa lagi Om? David Sulaksmono. David Sulaksmono ya. Nah, itu proses seleksi untuk Binatama itu dari kompetisi perserikatan juga? Saya kurang tahu, tapi mereka ini kan seleksi tidak salah 3 bulan. Saya tidak seleksi. Langsung aja, karena mungkin saya udah umur muda tapi udah ikut senior. Jadi saya langsung diambil. Saya cuma datang cuma seminggu, langsung berangkat Brasil. Itu yang dengan Joe Barbatana itu ya? Bukan. Yang kalau Barbatana itu Garuda. Oh, Garuda. Kalau Om yang? Kita yang ke Brasil, aduh siapa? Ada pelatihnya namanya siapa itu. Tapi pelatih kita juga ikut ke sana. Yang sebelum atau yang sudah Barbatana itu? Kita duluan ini. Jadi Binatama 1 berarti? Binatama 1, Binatama 2 kalau berarti. Itu Garuda. Oh, Garuda ya. Garuda. Oh iya, Garuda. Kalau kita kan kenapa dikirim ke Brasil? Karena politik. Kita yang kirimkan Bakin. Bakin. Aku pernah juga dengar ceritanya. Mulai tim-tim. Ya, karena yang dubes itu adalah yang anaknya juga dubes Spanyol yang waktu kita kerjasama dengan Real Madrid waktu itu di Spanyol, ibu itu. Oke, itu lain cerita. Nah, kemudian dari periode Om Ruli, setelah dari Brazil tadi ke Galatama di Kramayuda, Yanita ya? Saya dari Yanita, karena Yanita bubar langsung kan diambil Kramayuda. Yang berarti ikut
tim pra Piala Dunia 87. 85 kan yang dengan Om Sinyo. Itu Om Ruli ikut ya? Saya ikut. Ikut ya? Ya. Itu juga salah satu prestasi yang cukup tinggi di tim nasional kita, karena ya waktu itu lumayan lah levelnya sampai penyisian Piala Dunia hampir ke Meksiko. Nah, itu tuh waktu itu masih di saya Kramayuda. Udah Kramayuda ya? Kramayuda. Nah, aku ingin fokusnya di sini. Waktu itu kan Om Sinyo yang melatih bertrio kalau nggak salah. Ya, Sinyo, Berce Matula Pelwa, sama Salmon almarhum Salmon Nasution, semua udah meninggal. Iya, semua udah. Nah, itu kalau nggak salah juga banyak polemik yang di tengah publik, yang banyak pemain-pemain yang katanya waktu itu bagus, seperti Ajat Sudrajat tidak masuk, kemudian Adolf Kabo juga nggak masuk, ini segala macam. Nah, kalau penilaian Om Ruli waktu itu seperti apa pola latihan yang diambil oleh Om Sinyo waktu itu? Ya, Om Sinyo ini dia lebih milih pemain, kriteria pemain itu orang yang punya skill. Ya, dia mau itu bola dari kaki ke kaki. Ya, gitu. Jadi latihan dia teman dekat berani kasih gitu. Jadi kalau sekarang kita lihat main bola dari tiki taka, seperti itu dari dekat kasih. Om Sinyo ajarin kita. Jadi Om Sinyo ajarin kita main blok kiri, blok kanan gitu. Berarti dari dulu sudah ada ya? Sudah ada. Artinya sekarang itu sebenarnya pengulangan, dan itu sebenarnya harusnya lebih matang lagi karena sudah cukup lama, dan ini sepertinya ada yang terputus, Om. Kalau menurut saya. Karena kita mungkin kita selama ini kan tidak punya filosofi sepak bola. Iya. Tapi dengan sekarang kan udah ada Villanesia, mudah-mudahan dengan ada Villanesia ini sepak bola kita bisa lebih bagus lagi gitu. Ya kalau kita bicara ke belakang lagi mengenai Om Sinyo, memang dia milih pemain itu sesuai dengan konsep apa yang dia akan lakukan. Kalau dia tidak pakai Kabo, mungkin sama Ajat, karena itu mungkin Om Sinyo punya ini sendiri. Punya sendiri. Karena Om Sinyo kan, saya lihat situ dia pakai pemain-pemain semua yang punya skill bagus-bagus. Buktinya kita waktu itu lawan Korea, waktu itu kita lawan Thailand aja, kita menang sini, di Thailand kita menang juga. Padahal dia pakai pemain yang main di Jerman. Vitaya Lohakul itu kan main di Jerman. Begitu kita juara grup, kita lawan Korea yang lolos. Kita main di Korea aja, kita cuma kalah 2-0. Dan itu pun babak kedua. Gitu. Saya nonton. Sini kita kalah 4-1 karena kalau itu memang ceritanya banyak. Banyak. Ada untold story-nya. Jadi kita waktu itu kenapa bisa mengimbangi, karena kita main blok-blok gitu, rapat gitu. Cuma bedanya sekarang sepak bola udah maju. Kalau dulu kalau kita dengan press fisik bagus, mungkin lebih bagus lagi. Itu. Nah, kita kupas soal pra Piala Dunia 85. Selain yang untold story, aku pengen ini Om, mengupas tentang, kalau nggak salah Om selalu tampil di PPD itu kalau nggak salah sebagai pemain tengah kalau nggak salah. Saya masih ingat kalau nggak salah penjaga gawangnya Hermansyah, belakangnya Warta Kusuma dan Marzuki Nyamat, kirinya ada Didi, ada Onarara. Kemudian Safruddin Fabanyo, Risto Moyo, di tengahnya Zulkarnain, Erik Iswanto, Idris, ya, keempat itu. Kemudian di depannya ada Bambang sama Dede Sulaiman. Kadang-kadang Wahyu Tanoto sama Bambang, Dede tidak main. Nah, itu yang sangat berbekas karena waktu itu ketika timnas itu main, jalan-jalan kosong. Kalau saya waktu itu di Padang, jalan-jalan kosong. Nah, saya selalu menjadi idola bagi anak-anak di daerah saya, karena saya tinggal di Padang itu daerah pantai. Kalau sudah ada anak yang berambut keriting, Ruli Nere seperti itu. Nah, saya ingin mengupas gini, Om. Bagaimana Om itu memang beda kita lihat bagaimana skill yang Om bilang tadi itu
gocek goreng bola itu, dan itu memang menjadi ciri khas. Selain di backup oleh Bang Heri Kiswanto ya, yang kalau sekarang kan holding midfield lah. Kalau Om Rudi lebih banyak ini, dan si Zulkarnain Lubis lah yang seperti itu. Nah, apa yang bisa Om ceritakan dari pengalaman ketika di Pra Piala Dunia, termasuk ketika bisa mengalahkan Thailand 2 kali di sini dan di Thailand? Apa yang bisa Om angkatkan? Karena ya peran gelandang itu kan sangat sentral waktu itu, dan Vitae Hokul itu sudah bermain di Jerman. Nah, kira-kira ya semua itu kan harus melalui proses, dan semua itu harus berlatih. Saya sebelum jadi pemain nasional kan di kampung kan saya udah biasa kita goreng, karena itu kan dari kecil. Akhirnya begitu saya sampai di tim nasional, itu dilatih lagi, lebih fokus lagi, bagaimana cara melewatin orang itu sama Will Curver. Jadi kalau dengan Will Curver langsung sama dia. Jadi di timnas sama dia, pernah dia di Warna Agung juga, sama saya langsung, terus di Yanita Utama juga. Jadi ada 3 kali saya sama Will Curver. Jadi betul-betul mendapat ilmu langsung dari dia. Itu yang membuat saya menjadi punya kepercayaan diri. Jadi kadang-kadang kalau main kenapa bisa lewatin, ya itu semua itu kan karena dilatih. Dan memang tipikalnya Will Curver ini memang technical individu seperti itu. Ya. Karena kita pernah juga diskusi dengan Bang Imang Tariana kalau nggak salah yang asisten. Ya, itu anak buah. Ya, anak buah beliau. Anak buah Om Hendarto. Ya, Om Hendarto. Jadi ceritanya juga panjang itu. Nah, memang Will Curver itu memfokuskan bagaimana pemain itu bisa menguasai bola itu. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini tercermin dari yang Om Ruli sampaikan tadi, bahwa ketika di timnas itu pun terlihat kalau ini. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa Om ceritakan dengan pengalaman waktu di PPD 85 itu? Ya, saya bilang itu semua itu kan kita harus berlatih. Kalau tanpa berlatih tidak bisa. Dan juga harus disiplin. Saya latihan tidak pernah saya absen. Jadi betul-betul saya serius. Kalau main 2 lawan 2, 1 lawan 1, kita harus betul-betul aksi. Karena di latihan itu ya nanti di pertandingan kita akan akan keluarkan semua yang kita latihan gitu. Jadi semua itu harus dilatih gitu. Jadi kenapa di timnas 85 itu bisa kita mengalahkan Thailand, karena di situ ada aksi-aksi yang kita bisa lewatin, satu berarti kita pemain lebih banyak. Kemudian kita main bola itu kan lihat kelebihan teman, jangan lihat kekurangannya. Itu yang sering saya kalau main saya suka gitu. Oh, teman saya punya kelebihan apa? Itu yang saya harus berikan. Itu. Saya kelebihannya di kanan ya kasih ke kanannya gitu kan. Kalau dia kelebihannya larinya bagus, kasih dia di kaki, kasih di kaki, itu aja. Akhirnya dia punya kekurangan itu bisa menutupi. Gitu. Jadi itu kuncinya. Kita harus mengenal teman juga. Punya kelebihannya apa? Kita harus support kelebihannya itu di mana. Jangan nanti misalnya kayak kemarin di tim AFF ini kita lihat, Egy itu udah jelas kakinya yang unggul itu kiri, tapi dikasih ke kanannya. Jadi kan teman kita akan jadi kesusahan untuk hal-hal yang seperti itu. Menurut Om benar nggak itu? Ya, tapi kan sekarang kan main bola kasih kanan, tapi kita harus body shape itu yang menentukan. Jadi yang maksud saya begini, kita harus tahu siapa yang bisa kasih bola di kaki. Kayak Egy kan kita harus berani kasih di kaki karena dia bagus. Dan juga harus lihat kasih di kaki kiri atau kanan, tapi lihat lawannya di mana. Kalau lawannya di sebelah kanan ya saya kasih di kiri, gitu. Juga pemain ini bisa kasih di daerah tidak, ini punya kecepatan apa tidak. Itu yang saya bilang. Jadi kita harus tahu yang kelebihan pemain itu yang kita harus tahu. Akhirnya bisa menutupi kesalahan yang dibuat sama teman, akhirnya jadi tim jadi bagus. Gitu. Nah, setelah PPD 85, kemudian Om Krameida juga bubar ke Pelita. Terakhir di Pelita itu tahun berapa terakhir main Om? Habis SEA Games 87. Kan habis dari Piala Dunia 85, kemudian 86, terus saya pindah masih ke Kramayuda juga.
Kemudian saya pindah ke. Jadi SEA Games yang emas Piala Dunia, SEA Games emas di sini itu, Om juga ikut yang dengan Ricky itu? Ya. Ricky Yaakob yang ribut bayi di sekolah. Ya, itu saya masih ke Ramayuda. Wow. Habis dari situ baru saya pindah ke. Masih di SEA Games itu juga main? Saya main inti juga. Jadi saya mungkin bisa bangga, tapi tidak tahu. Saya mulai dari kecil, mulai dari junior, sampai saya selesai main bola, tidak pernah saya cadangan. Pasti main di 11 main. Benar. Ya makanya tadi saya bilang waktu di Piala Dunia itu, Om Ruli itu selalu jadi fenomenal dan selalu jadi benchmark bagi anak-anak di daerah. Kalau seandainya udah tipikal seperti ini, Ruli Nere. Dan saya ikut Piala Dunia 3 kali, 1981, 85 dan 89. 89 masih ikut? Saya ikut juga. Dan semua menjadi pemain inti. Jadi kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, mungkin saya bisa 3 kali Piala Dunia. Gitu. Jadi, apa yang menjadi rahasia yang lain selain yang sudah Om Ruli sampaikan tadi? Bagaimana bisa mencapai seperti itu? Kita harus menikmati gitu. Kita harus menyenangi sepak bola. Kalau kita menyenangi sepak bola, berarti kita harus betul-betul gitu. Gitu. Karena gini, saya di Papua dulu sekolah SMA. Saya dulu zaman dulu kan SMA Paspal. Itu kan kita kalau jatah daerah itu pasti masuk ke Akabri. Saya waktu itu kan karena Papua jatah daerah pasti Akabri. Cuma saya pikir, waduh, saya kalau masuk Akabri saya tidak bisa main bola. Gitu. Karena itu sepak bola itu. Akhirnya sampai saya banyak ditawar kerja di Bank Indonesia, di mana juga. Cuma kan pikir, aduh kalau kerja tidak bisa main bola. Nah, sampai saya kuliah juga begitu. Kita masih SMA udah ditawar kuliah. Gitu. Jadi apapun pekerjaan itu kita harus senang, menyenangi. Gitu. Terus saya main sepak bola, kita harus menghargai. Menghargai gini, karena teman kita juga main bola, jangan kita sampai merusak dia. Itu aja. Jadi saling respect itu. Jadi itu saya main bola juga saya tidak pernah kartu kuning. Berarti sama dengan Gary Lineker. Cuma pernah kartu merah Piala Dunia lawan Thailand di Bangkok. Dari kuning terus merah. Jadi bukan sekali merah. Kami itu ambil bola. Tapi sepak bola di Indonesia tidak pernah kartu kuning. Oke. Baik Om Ruli, hampir 30 menit kita diskusi. Mungkin di lain waktu kita akan kupas lagi bagaimana visi Om Ruli tentang pemilihan usia muda dan bagaimana kedepannya harapan-harapan Om Ruli terhadap sepak bola. Oke, Sobat Gan, tunggu perbincangan kami selanjutnya bersama Om Ruli Rudolf Nere, seorang legenda hidup sepak bola Indonesia yang kelahiran tanah Papua. Salam pembina.